Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Kamar Sato, bukan Kamar Soto. Oke, bagi kalian yang belum like, comment, and subscribe, kalian harus like, comment, dan juga subscribe. Tombol subscribe-nya masih ada di bawah di sini. Kalian klik dan kalian aktifkan lonceng notifikasinya juga. Karena satu subscribe kalian merupakan semangat bagi kami untuk lebih berkarya. Jadi untuk kesempatan kali ini nih, saya mau sedikit berbagi tips, atau bukan sedikit berbagi tips kalau sekarang ya, akan sedikit memberitahu bagi kalian kesalahan-kesalahan dalam merawat Channa auranti nih. Kan untuk Channa auranti sendiri ini sebetulnya kalau untuk merawat sih bebas-bebas aja, mau seperti apa. Tapi kan yang kita harapkan itu ikan yang bagus, ikan yang bisa mengobati capek kita, ikan yang bisa dibilang kualitasnya bagus juga. Ya intinya mah ikannya harus gini kan. Nah sekarang saya akan sedikit berbagi apa saja sih kesalahan-kesalahan yang biasa kita secara tidak sadar lakukan yang bisa berdampak ikan auranti kalian itu kurang jos. Oke, langsung saja ke videonya. Gaskeun. Nah, di depan kita ini udah ada Channa auranti kita ya. Untuk kesalahan pertama yang sering kita tidak sadar atau kita lakukan itu sangat simpel dan sering sekali kita lupakan, yaitu pemilihan tank untuk ikan tersebut. Karena untuk pemilihan tanknya sendiri itu ikan sangat berdampak sekali ya untuk ikannya itu. Jadi kita itu harus memilih tank yang sesuai dengan ukuran ikan tersebut. Misal untuk ukuran baby auranti sekitar ukuran 9 sampai 10 atau bahkan sampai 15 cm, sebaiknya kita berikan tank ukuran 15 cm. 30 cm ya. 30 cm. Bahkan kalau untuk ikannya sampai 15-17 itu biasanya kita berikan tank yang ukurannya 45 lah sampai 50. Jadi bisa kita sesuaikan berdasarkan ukuran ikan, atau bisa dimaksimalkan dengan 2 kali sampai 3 kali lebar ikan. Nah itu untuk kesalahan yang pertama, panjang ikan. Jadi untuk lebar tank sama dengan 2 sampai 3 kali panjang ikan. Panjang tank sama dengan 2 sampai 3 kali panjang ikan. Itu untuk kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua sekarang, kurangnya interaksi antara pemilik dan ikan Channa. Yang dimaksud interaksi di sini tuh selain kita memberikan pakan, ya kita juga harus sering mainin dia seperti ini. Nah, ini juga sering kita lupakan ketika ikan Channa kita sudah mulai enak atau bisa dibilang performnya itu udah mantap lah ya, mental sudah aman gitu. Biasanya kita sering lupakan nih untuk interaksi dengan ikan kita. Karena interaksi itu sangat penting dan interaksi tersebut bisa lebih mematangkan mental ikan kalian. Begitu untuk kesalahan yang kedua. Untuk kesalahan yang ketiga sekarang. Untuk kesalahan yang ketiga, biasanya kita lupa untuk mengganti air. Emang untuk ikan Channa tersebut merupakan ikan yang tidak ribet dan tidak manja, atau bisa kita bilang ya udah sih kalau namanya juga ikan Channa kuat kok nggak diganti air juga, tapi nggak gitu juga. Ya itu juga merupakan salah satu kesalahan ya. Minimal lah kalau misalkan kita nggak ganti air full, ya kita ganti air 30-60% lah. Meskipun kita menggunakan filter untuk penggantian air ini sangat penting. Untuk waktunya kira-kira
yang biasa kita lakukan sebaiknya sih 2 minggu sampai 3 minggu sekali ya, kalau emang kualitas airnya dan pH-nya itu bagus. Tapi kalau misalkan emang kalian males untuk ganti air, ya bisa sebulan sekali juga gitu. Yang penting kita lihat nih, soalnya ikan sana itu merupakan ikan yang ada tandanya loh kalau misalkan ikan itu udah nggak betah sama airnya. Biasanya ikan itu, walaupun ikan itu bermental baja, serem lah untuk mentalnya gitu, udah flaring ngunci ke tangan. Tapi kalau kualitas airnya sedang jelek itu biasanya cana itu cenderung kuncup, atau sering bisa kita temukan cana yang meskipun pakai arus juga ya, cana itu diam seperti ular kobra. Nah, biasanya posisinya seperti ini nih. Ular kobra. Biasanya seperti ini nih. Kalau misalkan emang dia itu udah minta diganti airnya. Untuk kesalahan yang keempat itu dalam pemberian pakan. Nah, emang lah kalau saya pribadi juga termasuk orang yang suka memberi makan ikan cana. Tapi, nah itu tuh kembali lagi itu bisa jadi kesalahan kita tuh dalam merawat ikan cana. Apa yang menjadi kesalahannya? Ketika kita memberikan ikan cana kita makan yang terlalu over. Selain membuat tubuh ikan cana tersebut menjadi gemuk atau tidak proporsional, itu juga bisa membuat cana kalian itu menjadi malas gerak atau dalam artian mager. Untuk pemilihan pakannya juga itu bisa disesuaikan tergantung ikan kalian itu mau di treatment apa dan jenis ikan kalian itu mau apa gitu. Kalau misalkan ya kalian rawatnya auranti, ya untuk pakannya ya yang menunjang agar auranti ini bagus aja gitu. Untuk pakan-pakannya ya bisa kalian lihat juga lah di konten-konten kami, apa saja sih pakan yang baik untuk cana auranti itu. Barusan udah sampai berapa sih? 5 ya? Kesalahannya baru sampai 5. Sekarang masih ada kesalahan selanjutnya? Ada. Apa? Kesalahan nomor 6. Tidak ditutup. Nah, betul. Itu juga merupakan kesalahan. Karena ikan auranti ini adalah ikan peloncat hebat. Betul. Bisa kalian buktikan sendirilah, auranti walaupun ada celah kecil, yang penting dia bisa masuk. Ya, kalian tunggu aja pagi-pagi ikan kalian pasti ada di bawah dan menjadi kering. Terus tutupnya juga kalau bisa pakai pakai kaca. Nah, ada lagi nih, kalau misalkan untuk tutup bisa kalian menggunakan kaca atau kalian menggunakan fiber. Iya. Soalnya untuk kita sendiri sih udah pengalaman kita menggunakan tutup ram kawat itu kurang baik juga, karena untuk ikan yang suka nyundul-nyundul ke atas itu bisa merusak bibir ya, sungut itu bibir dari ikan tersebut. Tapi kalau misalkan ada ram kawat yang kecil-kecil atau bisa dibilang ram nyamuk, boleh-boleh aja sih. Yang penting jangan ram kawat yang lebar-lebar gitu. Soalnya udah kita coba, dan tapi kalau misalkan kalian masih penasaran juga nggak apa-apa, lakuin aja gitu. Itu kesalahan nomor 6. Masih ada. Sepertinya kesalahan yang kita sampaikan di konten ini segitu dulu ya. Nah, untuk kalian yang ada lagi nih, apalagi nih kesalahan-kesalahan dalam merawat cana itu, bisa kalian komen agar menjadi informasi juga untuk kita semua. Soalnya ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon tak berbuah Roma. Jadi apabila kalian mempunyai ilmu, sebisa mungkin ya kalian share lah. Kita sama-sama belajar. Tidak ada yang jago atau tidak ada yang sakti dalam merawat ikan. Semuanya itu butuh belajar. Dari Harus mana? Selalu belajar. Tuh, dari mana itu kita belajar ya? Dari sharing itu tersebut kita bisa belajar semuanya dan mendapatkan ilmu yang lebih bermanfaat juga ya, pastinya CS ku. Oke, paling segitu aja yang bisa kita sampaikan di konten kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada saran atau masukan kita sangat tunggu, karena saran kalian itu merupakan ilmu juga untuk kami dan akan kami sharekan kembali untuk kalian. Bagi yang belum subscribe, komen dan like,
silahkan di subscribe dulu, karena subscribe itu gratis dan satu subscribe kalian itu merupakan semangat lebih untuk kami dalam berkarya. Pokoknya tetap di kamar Sato, bukan kamar Soto.